Halo, selamat pagi Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan video ini. Pertama-tama izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Yusuf Tanjaya Sitorus. Saya seorang mahasiswa di Universitas HKBP Nomensen Medan yang pada saat ini sedang menempuh pendidikan di Magister jurusan Hukum. Pada video ini, saya ingin mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Sejarah Hukum yang berjudulkan Sejarah Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Baiklah, saya akan memulai pemaparan saya. Aturan hukum tentang perkawinan Indonesia sudah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Jika diklarifikasikan, dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu sebelum kemerdekaan sampai dengan tahun 1946, tahun 1946 hingga tahun 1973, dan tahun 1974 hingga dengan sekarang. Peraturan perkawinan pada masa sebelum kemerdekaan sampai pada tahun 1946 merupakan masa yang menyedihkan. Pada masa ini, Indonesia dijajah oleh Belanda dengan waktu kurang lebih mendekati 350 tahun. Dengan adanya penjajahan Belanda juga meninggalkan hukum perkawinan untuk orang-orang Indonesia. Pada saat itu, hukum perkawinan tertulis peninggalan Belanda yang berlaku untuk masyarakat Indonesia yaitu Ordonasi Perkawinan Kristen atau disingkat dengan HOCI, berlaku untuk orang Indonesia beragama Kristen. Ditulis dalam Statblad 1933 nomor 73, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang digunakan untuk orang Eropa dan keturunan Cina. Peraturan tentang perkawinan campuran yang diatur dalam Statblad 1898 nomor 158 sampai berakhirnya masa penjajahan pemerintahan Belanda tidak berhasil merumuskan hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Hukum perkawinan untuk orang Muslim hanya sebatas hukum material yang diambil dari kitab-kitab fikih karangan ulama terdahulu. Hukum perkawinan yang berlaku setelah penjajahan Belanda dapat diklarifikasikan sebagai berikut. 1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku hukum agama yang telah diresipi dalam hukum adat. Yang kedua, bagi orang-orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat. Yang ketiga, bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen, berlaku HOCI yang dalam Statblad 1933 nomor 74. Yang keempat, bagi orang-orang timur asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina, berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. Yang kelima, bagi orang-orang timur asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan timur asing lainnya, berlaku hukum adat mereka. Yang keenam, bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain ketentuan-ketentuan tersebut, masih ada ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi orang-orang yang melakukan perkawinan campuran. Dalam Statblad 1898 nomor 158, yang pada umumnya berlaku hukum mengikuti hukum dari suami. Golongan Kristen dan warga negara keturunan Eropa dan Cina telah memiliki kodifikasi hukum perkawinan. Maka dalam praktik pada masa penjajahan sampai tahun 1946, jarang dijumpai permasalahan-permasalahan yang sulit dalam perkawinan mereka. Ini berbeda dengan golongan Islam yang belum memiliki kodifikasi hukum perkawinan. Hukum perkawinan yang dipedomani oleh umat Islam masih tersebar dalam beberapa kitab fikih munakahat karya mutajin dari Timur Tengah seperti Imam Syafi'i. Pemahaman umat Islam Indonesia terhadap kitab-kitab fikih munakahat sering tidak seragam, sehingga muncul kasus-kasus perkawinan seperti misalnya perkawinan anak-anak, perkawinan paksa, serta penyalahgunaan hak talak dan poligami. Sementara setelah 1 tahun kemerdekaan, rupanya pemerintah Indonesia sadar untuk secepatnya dibuatnya undang-undang perkawinan yang meliputi bangsa Indonesia, karena melihat perkawinan umat Islam yang banyak mendapatkan permasalahan. Pada tanggal 20 November tahun 1946, akhirnya pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatat nikah, talak dan rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura yang disahkan di Linggarjati oleh Presiden Soekarno. Kemudian oleh pemerintah darurat RI di Sumatera dinyatakan berlaku juga untuk wilayah Sumatera. Dalam pelaksanaan undang-undang tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1947 yang ditujukan untuk pegawai pencatat nikah atau PPN, di mana instruksi tersebut
Selain berisi tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, juga berisi tentang keharusan PPN dari masalah-masalah yang dialami umat Islam sebelumnya tersebut. Kemudian pada tahun 1954, melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang telah disahkan tersebut dinyatakan berlaku untuk seluruh warga di Indonesia. Topik selanjutnya adalah permasalahan yang ada sebelum Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 diresmikan. Hukum perkawinan yang berlaku sejak sebelum kemerdekaan sampai era sekarang selalu mengalami perubahan. Sebelum merdeka, terdapat beberapa hukum yang digunakan untuk menjelaskan penjelasan tersebut di atas. Setelah kemerdekaan dibentuk Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk yang diberlakukan di Jawa dan Madura, munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 sebatas mengatur nikah, talak, dan rujuk, sehingga hanya mengatur hukum acara. Sedangkan materi hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan perkara untuk orang Islam masih bersumber pada kitab-kitab fikih. Sebagai bukti, yaitu adanya status Batavia 1642 yang menyebutkan bahwa jika terdapat sengketa waris antara orang pribumi yang beragama Islam, maka diselesaikan menggunakan hukum Islam. Selain itu, digunakannya kitab Muharrar dan Pepakam Cirebon, dan juga beberapa kitab hukum Islam yang digunakan di daerah lain. Dengan adanya perbedaan sumber yang digunakan, tentu akan menghasilkan keputusan hukum yang berbeda, meskipun dalam kasus yang sama. Selain itu, pemahaman umat Islam di Indonesia terhadap kitab-kitab fikih tertentu pasti berbeda-beda. Hal ini menimbulkan kasus-kasus baru seperti perkawinan paksa, perkawinan anak, dan juga poligami. Pada tahun tersebut, poligami tidak hanya dilakukan oleh masyarakat dengan garis keturunan matrilineal, tetapi juga banyak dilakukan oleh masyarakat dengan sistem patrilineal. Data tersebut dapat dilihat dalam Indisfred tahun 1930. Data menyebutkan jumlah laki-laki yang beristri satu orang sebanyak 11.400.297 orang atau sekitar 97,5%, sedangkan yang berpoligami berjumlah 327.026 orang atau sekitar 2,5%. Dengan maraknya poligami, tentu permasalahan keluarga semakin rumit dan pihak istri merasa hak-haknya sebagai perempuan tidak dilindungi. Hal ini membuat organisasi perempuan bergerak untuk menentang dan mendesak pemerintah untuk membuat hukum perkawinan yang mengatur hal tersebut. Topik selanjutnya adalah sejarah kelahiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Peraturan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak langsung dirumuskan begitu saja. Jauh sebelum dirumuskan Undang-Undang Perkawinan, banyak organisasi perempuan yang konsen dalam permasalahan perkawinan. Pada tahun 1930, berdiri organisasi perempuan yang menentang keras adanya poligami, yaitu Istri Sedar. Menurut Istri Sedar, organisasi Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia atau PPII yang dibangun atas dasar kesamaan sosial, agama, dan masalah nasional, tidak bisa mengatasi masalah poligami, sehingga Istri Sedar tidak menggabungkan diri dengan PPII. Pendapat Istri Sedar dalam menentang poligami mendapatkan kecaman dari organisasi perempuan Islam. Tahun 1932, organisasi Aisyah menyatakan bahwa kedudukan perempuan dalam Islam dan poligami diperbolehkan dan sah dalam Islam. Tahun 1935, melalui Kongres Perempuan, organisasi-organisasi perempuan memutuskan untuk membentuk badan penyidik tentang kedudukan perempuan dalam hukum Islam. Tujuan dari adanya badan penyidik yaitu untuk mempersatukan organisasi perempuan yang tidak bertentangan dengan hukum agama. Badan penyidik yang dibentuk diberi nama dengan Komite Penyelidik Hukum Perkawinan yang diketuai oleh Maria Ulfa Santoso. Memasuki masa pemerintahan Jepang, pergerakan organisasi perempuan semakin dibatasi pergerakannya. Hanya terdapat beberapa organisasi pemerintah yang diperbolehkan, diantaranya yaitu Fujinkai, sehingga pergerakan organisasi perempuan tidak mendapatkan perhatian pada masa ini. Tahun 1945, Indonesia berada pada masa kemerdekaannya,
Pergerakan Organisasi Perempuan tahun 1950 merupakan masa kebangkitan organisasi perempuan yang ditandai dengan munculnya berbagai tuntutan dalam perkawinan. Pada tahun 1950 sampai tahun 1956 muncul organisasi perempuan yang bersifat progresif. Hal ini dikarenakan memiliki program kerja yang nyata dan diimplementasikan kepada masyarakat. Salah satu organisasi yang ada sejak awal kemerdekaan yaitu Persatuan Wanita Republik Indonesia atau Perwari yang dibentuk pada tahun 1945. Selanjutnya pada saat ulang tahun yang ke-17 Perwari pada tanggal 17 Desember 1962, mereka membuat pernyataan yang isinya mendesak lembaga pemerintah supaya segera diundangkan undang-undang perkawinan tersebut dengan tujuan adanya kesejahteraan keluarga. Tuntutan ini terus dibawa oleh Perwari hingga tahun 1965 dengan terus bergerak aktif dan dibantu oleh organisasi lainnya. Tahun 1966, Soekarno jatuh dan digantikan oleh Soeharto. Pada masa pemerintahannya, Soeharto memperbaiki sistem yang kacau pada masa Orde Lama, yang dimana pada masa Orde Baru pergerakan organisasi perempuan dan yang bersifat agama diberi ruang leluasa. Pada tahun 1973, DPR menerima rancangan undang-undang perkawinan dari pemerintah dan melalui beberapa proses akhirnya disetujui RUU Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, disusul dengan dibuatnya beberapa peraturan baru, yaitu Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Kemudian disusul keluarnya Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang berisi tentang pelaksana Undang-Undang Perkawinan tersebut. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 meskipun sudah diundangkan sejak 2 Januari 2017, tetapi mulai berlaku 2 Januari 1974, tetapi mulai berlaku efektif sejak Oktober 1975. Hal ini dikarenakan untuk melaksanakan undang-undang tersebut diperlukan langkah-langkah persiapan dan beberapa pertunjukan pelaksanaan dari berbagai instansi terkait, sehingga diperlukan waktu 6 bulan lebih untuk dapat dilaksanakannya. Isi dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak melarang adanya poligami, tetapi memperbolehkan dengan syarat yang memberatkan adanya suatu poligami. Dan yang terpenting dari adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu azas dari perkawinan di Indonesia, yaitu monogami. Hak dan kewajiban antara suami dan istri juga diatur sedemikian rupa sehingga tidak menjatuhkan kedudukan perempuan dalam perkawinan. Tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. 1. Kedudukan perempuan dalam perkawinan semakin terjamin hak-haknya dalam berumah tangga. Begitu juga dalam kasus poligami, seorang suami tidak lagi bisa sewenang-wenang melakukan poligami tanpa persetujuan dari istri terdahulu. Kerja keras para perempuan sejak tahun 1950 untuk menjunjung hak-hak perempuan dapat terlaksana dengan disahkannya Undang-Undang Perkawinan ini. Yang kedua, PNS tidak lagi mendapatkan tunjangan untuk istri yang kedua maupun seterusnya. Begitu juga saat akan berpoligami, PNS tidak bisa semudah zaman dahulu. Yang ketiga, dengan disahkannya Undang-Undang Perkawinan membuat susahnya seorang yang akan berpoligami. Hal ini membuat muncul masalah-masalah baru seperti nikah siri atau bahkan pernikahan yang dilarang menurut agama. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak begitu saja dibuat oleh pemerintah. Dengan melihat alur sejarah dari sebelum kemerdekaan sampai pada disahkannya Undang-Undang Perkawinan ini, alasan yang paling terasa yaitu datang dari dorongan organisasi-organisasi perempuan yang menginginkan kesetaraan hak-hak antara kaum perempuan dan laki-laki dalam perkawinan. Selain itu, sejak zaman sebelum kemerdekaan, poligami jelas banyak dilakukan, bahkan di dalam hukum Islam juga diperbolehkan. Selanjutnya, ini akan kita bahas tentang secara umum tujuan pembaruan hukum keluarga Islam dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Unifikasi hukum perkawinan, yang kedua peningkatan status wanita, yang ketiga respon terhadap pembaruan hukum dan menyesuaikan perkembangan zaman. Kalau ingin melihat undang-undang bisa dapat dicek dari Google masing-masing. Tapi hal-hal yang berkait dengan masalah ini banyak juga
komplain-komplain atau tidak berjalan sesuai dengan rencana. Setelah disahkannya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, juga dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin pernikahan dan perceraian bagi PNS. Hal yang mendorong dikeluarkannya peraturan pemerintah tersebut adalah tuntutan dari para anggota Dharma Wanita yang resah dengan perbuatan suami yang berpoligami secara diam-diam maupun perceraian sewenang-wenang. Pada intinya, peraturan pemerintah ini mengatur apabila ingin melakukan perkawinan kedua atau ketiga atau keempat, harus mendapatkan izin dari atasan dan secara tertulis. Jika tidak mengikuti peraturan, maka akan diberikan sanksi. Baiklah, inilah akhir dari pembahasan. Kesimpulan yang saya dapat dari pembahasan di atas tersebut, yang pertama, walaupun Undang-Undang Perkawinan telah disahkan pada tahun 1974, yang dimana sebelumnya ada perceraian, perselingkuhan, kekerasan rumah tangga, talak 3 yang merugikan kebanyakan wanita. Hal ini juga masih terjadi hingga saat ini, tetapi sudah jauh lebih ditekan sehingga bentuk peran wanita pada saat ini sudah sangat berpengaruh. Yang kedua, banyaknya perbedaan dalam segi agama dan budaya merupakan penyebab utama Undang-Undang Perkawinan dibuat, terutama untuk pemeluk agama Islam yang dimana sebelum tahun 1974 masih bingung dan rancu mengikuti aturan dari yang mana, karena pada saat ini aturan dari pemerintah Belanda hanya menegaskan kepada pemeluk agama Islam agar mengikuti ajaran agamanya. Yang ketiga, awal mulanya Undang-Undang Perkawinan dibahas adalah karena adanya pengaduan dari perkumpulan wanita di Indonesia yang dirugikan dalam perkawinan. Saran yang saya berikan, yang pertama, jika ingin menikah, ingatlah kewajiban sebagai suami atau istri, utamakan keharmonisan keluarga agar tidak terjadi perceraian. Yang kedua, membuat persiapan yang matang dari segi finansial dan mental agar perkawinan lebih memadai atau terjamin. Demikianlah presentasi dari saya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan maaf dan terima kasih jika ada kata-kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.